Nah, pada saat dia terjebak dalam emosi-emosi rendah itu, maka proses mengolahnya itu dia nggak sadar ada gitu loh. Padahal emosi-emosi energi itu bisa diolah, gitu, ya. Contoh, pernah dengar lagu-lagu patah hati nggak? Putus cinta, kok kata-katanya kok meresep banget gitu, cocok banget. Nah, itu sebenarnya karya, itu namanya karya yang diolah dari karya. Jadi lagu sedih yang terkenal itu adalah karya, ekspresi jiwa yang diolah dari mengolah energi emosi yang sedih, gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Jadi energi emosi rendah itu bisa diolah, gitu. Marah pun bisa diolah. Jadi emosi itu bisa diolah sebenarnya. Masalahnya nggak sadar, gitu. Ya, ntar ya kita bahas ya. Malam-malam 7.45 kita baru mulai. Jadi salah satu kelebihan dari menjadi manusia itu adalah mampu mengolah energi. Itulah yang membedakan kita dengan binatang, yaitu menggunakan akal. Gitu. Ya, ntar 7.45 kita bahas. Malam-malam semuanya yang baru hadir. Ya, sementara di tap dulu, di share dulu. Nanti habis materi, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, malam. Ya. Jadi kalau asal jangan hanyut dalam energi emosi gitu loh. Misalnya kita kesedihan, ya jangan hanyut di energi emosi kesedihan. Lama-lama nanti dia bisa menciptakan realita model dunia yang tanda kutip menyedihkan gitu loh. Ya, ketakutan pun sama, energi emosi takut pun sama, gitu. Ya. Oke. Ya, 7.45 ya, baru mulai ya. Jadi bantu tap dulu. Kenapa saat berusaha tenang ada aja trigger yang bikin emosi? Ya karena memang harus dilatih. Semua berkat hasil latihan. Ya. Cara meningkatkan daya ingat gimana kok? Belajar mengamati. Gimana cara mengubah ketakutan menjadi motivasi? Ya nanti kita bahas ya. Oke, 7.45 ya guys. Kita mulai ya. Jadi malam ini saya mau mengangkat soal proses mengolah energi emosi menjadi kesadaran. Oke. Jadi kalau teman-teman paham soal pernah baca buku soal alkimia, nah lebih kurang ini yang dibongkar nanti ya. Bukunya Paulo Coelho. Jadi ada satu rahasia yang digunakan oleh banyak orang-orang bijak selama beradab-adab, yaitu adalah rahasia alkimia. Jadi proses mengolah ini menjadi ini
itu adalah proses alkemis, alkimia. Hadir, waduh ada Bante nih. Bante pakai peci. Selamat malam, Bante. Apa itu alkimia? Alkimia adalah pseudoscience sebenarnya ya, yang menggabungkan unsur-unsur kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisme, dan juga agama gitu loh. Dan alkemis adalah orang-orang yang ahli dalam bidang alkimia. Nah, yang menarik itu dalam studi alkimia diajarkan bahwa semua bentuk dasar kesadaran manusia seperti kemarahan, nah mulai masuk ke emosi ya, malu, guilty feeling, disebut sebagai logam dasar gitu loh, atau emosi energi dasar ya, karena paling mudah diakses gitu loh ya, nggak perlu latihan, kalian tuh udah punya pakem kayak gitu deh ya. Untuk marah itu nggak usah diajarin lah, nggak usah dilatih gitu. Untuk malu, merasa bersalah, takut, kecewa, itu nggak usah diajarin, itu udah dasarnya gitu. Dan merupakan ketidaksempurnaan kesadaran murni. Nah, jadi butuh diolah dia. Ya. Butuh diolah untuk menjadi sempurna, menjadi kesadaran murni. Atau dalam hal ini dari logam dasar menjadi emas. Nah, ini kalau di alkemis ya itu gitu loh ya. Di buku Alkemis Paulo Coelho itu soal bagaimana merubah logam dasar yang bisa berkarat bisa menjadi emas lewat proses alkimia. Karena semua logam ditetapkan oleh alam untuk menjadi logam dasar. Artinya ya, kita ini memang perjalanan jiwanya itu dari gelap dulu, yaitu logam dasar ini nih ya, menuju terang gitu loh, menjadi emas atau tercerahkan gitu loh ya. Tetap menjadi logam dasar senyawa molekul sempurna dari emas gitu loh. Jadi terang itu udah fitrahnya kamu. Tetapi pada saat kamu menjalani kehidupan di masa-masa tahap-tahap awal, kamu diprogram ya, terus udah itu dikasih dogma, kejebak doktrin, balik dia menjadi dasar gitu loh, biasa-biasa aja gitu loh ya. Bahkan berkarat kadang-kadang ya. Jadi gampang marah, gampang emosi, gampang merasa bersalah, takut, cemas, apapun itu. Terhijab menjadi logam dasar, betul sekali. Nih paham nih ya. Jadi dia gelap tuh. Makanya perjalanan jiwa itu mulainya dari gelap menuju terang. Ya. Menjadi emas, terang itu dia sudah menjadi emas karena tercerahkan kembali ke fitrah. Nah, sang alkemis berusaha menghilangkan ketidaksempurnaan. Nah, jadi dia berusaha menghilangkan hal-hal yang bikin nggak sempurna, yaitu hijabnya itu, ya, ketidaksadarannya itu soal fitrahnya dia gitu, fitrah dia sendiri, ya, mental block, belief system, apalagi program-program bawah sadar yang tidak mencerminkan aku gitu loh ya. Jadi sang alkemis berusaha menghilangkan ketidaksempurnaan atau karakteristik dasar dari pikiran, emosi, dan tindakannya untuk membawanya ke keadaan tatanan alam yang sebenarnya. Jadi dari gelap menuju terang, kembali ke fitrah gitu loh ya, ke tatanan alam yang sebenarnya. Jadi secara fitrah itu kamu itu adalah emas yang bisa mencerahkan, memberikan pencerahan secara fitrah kalau kamu sadar ya. Dan selaras dengan hukum alam,
serta mengubahnya menjadi semua emas gitu. Nah, ya. Inilah yang disebut sebagai kita semua itu satu. Oneness tuh di sini. Gitu, ya. Wah, Bante ini berat nih bahasanya nih Bante nih. Oke. Jadi secara fitrah kita ini semua sama. Kenapa? Karena ada percikannya gitu loh. Percikan sang sumber emas itu gitu loh di dalam diri kita. Paham ya? Asal kita sadar kembali ke fitrah, tercerahkan dan kembali menyadari kalau kita itu adalah emas yang selalu terang. Dan nggak cuma sang alkemis, seluruh orang itu, seluruh manusia itu sebenarnya secara fitrah, ya, dia itu semua adalah emas, cahaya terang yang mampu bermanfaat dan mengubah apapun itu menjadi emas yang mewakili pemurnian alam, tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, jadi apa sih namanya tuh? Insan ya. Nah, di situ nanti kalau dia udah balik fitrah, ya. Melalui alkimia, semua emosi dasar seperti kemarahan, kesedihan, ketakutan diubah menjadi kasih sayang dan cinta kasih. Ya, dari logam dasar atau dari sifat-sifat dasar itu, ya, diolah, dikultivasi menjadi sesuatu yang mencerminkan percikan yang ada di dalam diri, aroman arohim itu. Dan melalui transmutasi dan pemurnian, semua ketidaksempurnaan menjadi sempurna. Nah, ini takdirnya kamu nih, harus kamu jemput, yaitu fitrahmu itu. Ya, makhluk cahaya yang tidak pernah terputus koneksinya dengan sang sumber cahaya. Ya, tapi hijab dan juga program yang dari luar diri itu membuat dia sementara tidak sempurna. Oke. Jadi saat kamu mengambil energi di balik emosi apapun, apakah energi emosi yang negatif ataupun positif, maka kamu dapat menggunakan energi itu untuk menciptakan apapun yang kamu inginkan. Ini yang disebut sebagai transmutasi. Jadi untuk meng-create sesuatu tuh butuh yang namanya energi. Ya. Tetapi kita ini terjebak dalam konteks dualitas yang dimana negatif harus dihindari, positif harus dipertahankan. Ya. Padahal kalau di ranah non-dualitas, baik negatif maupun positif itu satu kesatuan, gitu. Tidak ada yang dibuang, hanya dipisahkan menurut manfaatnya. Wah, dalam ini Bante. Guys, di follow dulu ini Bante ya. Bante berpeci. Waduh, setuju. Ibarat yin dan yang, betul sekali. Ya. Nah, betul, Paulo Coelho. Jadi beberapa orang menggunakan kemarahan dan kesedihan untuk menciptakan kekacauan yang berujung ke destruktif. Namun ada juga loh orang-orang yang menggunakannya sebagai bahan bakar untuk hal-hal yang kreatif dan konstruktif. Ya. Itu membuktikan artinya kita semua ini secara fitrah itu punya kemampuan untuk mengolah energi, mengkultivasi energi gitu loh. Ya. Dari yang rendah ke destruktif, atau dari yang rendah ke hal yang konstruktif.
Kita diremehkan orang, kita dijelek-jelekan orang gitu loh. Alih-alih kita terjebak, alih-alih kita hanyut, ya, kita menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk pembuktian misalnya. Awas ya, nanti saya buktikan. Wah, itu jadi semangat tuh. Ya. Lalu soal lagu juga sama. Di saat dia sedih, putus cinta, dia bisa bikin lagu tuh yang secara rasa tuh dapet gitu loh bagi mereka yang sefrekuensi pada saat mendengarkan lagu itu. Dan lagu itu adalah karya dari ekspresi jiwa yang dimana jiwa itu antara satu jiwa dengan jiwa lainnya bisa terhubung. Ya. Oke. Semisal beberapa karya seni terindah yang pernah kamu lihat dan beberapa musik terindah yang pernah kamu dengar. Teman-teman tahu Harry Potter kan? Ya. J.K. Rowling itu, penulis Harry Potter itu, dia menulis itu dalam keadaan miskin loh. Stres dia. Mengurung diri, mengisolasi diri, sehingga dia mengolah itu menjadi yang namanya kreativitas, imajinasinya hadir gitu loh. Nah, dan tahu kan teman-teman, Harry Potter itu terkenalnya sampai semana gitu loh. Ya. Jadi itu salah satu proses mengolah energi, mengkultivasi energi, ya, dari energi rendah dia mampu menghasilkan sebuah karya yang bisa memberikan efek ke orang-orang yang terkoneksi dengannya. Ya. Baik disadari atau tidak gitu loh, ya. Baik disadari atau tidak. Makanya belajar kesadaran itu penting. Kenapa? Supaya teman-teman bisa melatih itu gitu loh. Jadi teman-teman mahir gitu loh. Paham nggak? Ya, beda orang sadar nggak sadar. Pada saat dia mengicip-icip potensi itu, dia terekam di memori jiwa itu dan dia bisa akses kapanpun itu. Gitu. Ya. Paham ya? Nah, kayak teman-teman, jadi gini nih guys ya. Apapun yang teman-teman alami itu terekam guys di semesta. Dan dia tersimpan di memori jiwa. Ya. Dan di dalam memori jiwa itu ada yang namanya file soal memori rasa. Ya. Makanya nanti teman-teman akan paham, mungkin dengar saya ngomong gini nih, masa sih gitu ya, nggak apa-apa ya, anggap sebagai pengetahuan aja dulu. Nah, memori rasa ini bisa diakses kapanpun, gitu loh, asal dengan kesadaran. Contoh, ya, teman-teman pernah nggak ke satu tempat luar kota yang dimana makan satu makanan yang enak banget gitu. Teman-teman tuh akan waktu mengingat, waktu pikiran ke masa lampau, ya, nanti teman-teman jatuh cinta. Nanti teman-teman tuh bisa merasakan itu loh di ujung lidah tuh, kayaknya enak ya gitu. Kapan ya? Nah, itu sebenarnya teman-teman sedang mengakses memori rasa. Masalahnya nggak dilatih, gitu. Memori jiwa pun begitu. Kalau dilatih, teman-teman bisa download, bisa akses. Jadi salah satu ya
Ini kalau dari perspektif saya ya. Oke. Meditasi itu juga sebuah momen untuk mengakses dan juga menerima data-data dari memori jiwa kita. Tetapi ini berkaitan erat sekali dengan kapasitas diri kita sendiri. Ya, contoh kayak handphone. Kalau RAM-nya penuh, teman-teman nggak bisa download apa-apa. Lah iyalah, isinya luka batin, ketakutan, kecemasan, merendahkan diri. Lah mau download apa gitu loh. Paham kan?